karbit gitu. Dalam artian Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden saja perlu waktu 33 tahun dari aktif di militer, lalu menjadi wapresnya Soeharto begitu. Ini Gibran dari Solo pun tidak selesai, lalu dia menjadi wakil presiden dengan cara ngobok-ngobok konstitusi begitu ya. Nah, mereka bergunjing segala macam, berdebat dan berdiskusi, akhirnya dirumuskan tuh 8 poin. 8 poin itu dirumuskan, selesai di awal-awal Februari. Selesai. Setelah itu mereka datang ke rumahnya Pak Tri Sutrisno. Mereka menyampaikan, Pak, bahwa kami ini ingin menyatakan sikap bahwa kondisi negara sekarang seperti ini. Ada 8 poin ya. Yang pertama mengembalikan undang-undang dasar asli, lalu diantaranya soal Polri di bawah Kemendagri, lalu juga mengusir tenaga kerja asing, dan terakhir adalah meminta pemakzulan Gibran. Begitu. Ya, tapi kenapa baru sekarang ya? Sebetulnya gini, Pram. 8 poin itu ya sudah diresahkan oleh mereka itu sejak akhir 2024 ya, Sen, kalau tidak salah itu. Cuma memang belum terlembaga dan belum terdiskusikan dengan baik gitu. Nah, baru kemudian dituangkan dalam 8 poin, sebetulnya ada 9 poin satu lagi. Ya itu apa tuh satu lagi? Apa? Silakan. Kok takut sih? Apa, Wan? Coba, Wan. Ada 9 poin kemudian dicoret. Ya, apa itu yang 9 poinnya itu, satunya itu adalah adili Jokowi. Lo tau nggak kenapa dicoret? Tahu dong. Ini Kenapa? kita ketemu narasumber dari yang terlibat ya. Jadi ingin menyesuaikan dengan kodenya Prabowo. Apa itu? Prabowo kan 08. Nah, ini kan biar petisi 8 gitu ya. Dan nomor 8-nya adalah pemakzulan Gibran gitu. Biar teringat lah, terngiang ya. Ya, tapi kan juga Prabowo kan sebenarnya menghargai Jokowi ya waktu itu ya, dengan dia meneriakkan hidup Jokowi gitu sampai 3 kali kan. Dan juga mengirim Jokowi ke Vatikan. Ya kan, soalnya nanti kita bahas ya. Cuman kenapa mereka akhirnya mencoret poin ke-9 yaitu adili Jokowi? Karena ada jalan lainnya, yaitu soal ijazah, Pram. Jadi satu jalannya adalah meminta pemakzulan Gibran. Di satu sisi ada kelompok lain yang mendegradasi Jokowi juga dengan cara ijazah palsu itu. Ada keterkaitannya nggak sih antara dua kelompok ini? Kalau kemarin kita datang ke suatu acara, itu satu tempat dua acara yang sama ya. Betul. Tapi kami tanya ke bahkan 3 acara, Sen. 3 acara soal ya? PIK 2 ada. Soal PIK 2. Tapi kami tanya ke Sunarko, bilang ya ini kan ya mungkin berjalan bersama saja begitu. Sen, tadi kan lu bilang mereka agak berani ketika waktu Jokowi menjabat. Ya karena masih kuat Jokowi. Oh, karena masih kuat. Nah, apa alasan lain sehingga mereka ini sekarang gitu loh? Karena mereka melihat di kepemimpinan Jokowi atau saat Jokowi masih menjadi presiden, itu tentara diobok-obok. Dalam artian sistem meritokrasi di TNI itu dibabat habis gitu ya. Tapi kan bukan cuma di TNI aja ya. Di Polri juga. Polri juga sebetulnya. Polri, di lembaga lain juga begitu. Karena menurut hitungan para purnawirawan kan biasanya yang Adi Makayasa ataupun 10 besar itu kan dididik ataupun dibidik untuk menjadi pimpinan tertinggi di TNI. Tapi tiba-tiba muncullah istilah geng Solo kan. Yang mana mereka juga menyoroti soal Panglima sebelumnya, Panglima sekarang yang tidak pernah berada di top tier-nya TNI ketika itu. Ya sebenarnya tidak harus Adi Makayasa juga untuk seorang pemimpin gitu ya, untuk seseorang menjadi Panglima TNI ataupun menjadi Kapolri. Cuman kan persoalannya adalah yang dipilih ini memang punya kapabilitas atau enggak. Nah, kalau kita melihat selama ini memang Jokowi sebelumnya memang dia memilih pejabat-pejabat ini dari lingkaran terdekatnya dia, dari orang-orang yang pernah bekerja dengan dia gitu. Kalau kemudian memang punya prestasi oke lah, tapi kalau kemudian prestasinya gitu-gitu aja, tidak menonjol dan hanya dipilih karena faktor kedekatan, disitulah sistem meritokrasi kita rusak. Gitu loh. Oke, setelah mereka merumuskan poin-poin ini, apa yang dilakukan? Jadi ada tahapan panjang, Pram. Tanggal 12 Februari mereka datang ke rumah Pak Tri Sutrisno, mantan Wapres, merumuskan dan meminta tanda tangannya Tri Sutrisno. Lalu tanggal 13 Purnawirawan ini menyurati ke Setnek. Jadi ada 2 lembar. Yang pertama surat permintaan audiensi atau bertemu dengan Prabowo. Lalu yang kedua 8 poin di petisi itu dengan lengkap dengan tanda tangan yang beredar begitu ya. Tapi mereka menunggu dan tidak dapat jawaban. Intinya mereka ingin bertemu Prabowo lah, kira-kira kayak gitu, betul. dengan mengirimkan surat itu dan ingin memberikan masukan. Poin mereka itu tidak ingin mengkudeta Prabowo, enggak. Yang dikudetanya Gibrannya aja gitu ya. Mereka ingin ngajak ngobrol. Cuma ingin berdiskusi terkait dengan persoalan lah, mulai dari ingin kembali ke Undang-Undang Dasar, lalu kemudian ada IKN, lalu terakhir yang 8 itulah ya, yang pemakzulan Gibran. Kira-kira seperti itu. Cuma tidak direspon ya, saya sampai kemudian ada acara di Kelapa Gading itu. Nah, sebelum Kelapa Gading mereka juga sebetulnya men-setting acara itu di salah satu daerah Jakarta Timur. Tapi gedung milik Satu Matra ya? Ya, gedung milik Satu Matra. Tapi mendadak dibatalkan acara itu. Dia bilang ada permintaan dari petinggi di Matra sana gitu ya. Lalu mereka mencari tempat lah di Kelapa Gading yang mana dekat rumahnya Legend Mar Soeharto itu kan. 8 petisi itu ya. Termasuk Hendro Priyono. Tapi ditahan dulu ya sama teman-teman. Ada nggak sih penumpang gelap dalam operasi para purnawirawan TNI ini?
Ada Pram, tapi jawabannya bisa dibaca di majalah Tempo. Oke. Hussein ini paling jago jualannya ya. Oke, gue pengen tahu juga nih. Ini Prabowo, wakilnya diobok-obok, ya kan? Sikap dia sendiri sebenarnya seperti apa ketika para purnawirawan ini kemudian meminta supaya Gibran dilengsarkan? Wiranto, mantan Panglima ABRI, sesama kayak nama gua gitu kan, dia sudah bertemu dengan Prabowo. Yeah. Dan saat konvers dia juga bilang Pak Prabowo tidak melarang dan seterusnya kan, bahkan menghargailah ada suara dari para jenderal ini begitu ya. Dan kita kritik juga kan ke beberapa orang-orang di Gerindra dan di sekelilingnya Prabowo kan, mereka mengambil pusing karena yang di ibaratnya di launch attack kayak di games gitu kan, tank itu kan Gibran ya, bukan Prabowo-nya. Ya, samsaknya berarti Gibran gitu ya, bukan Prabowo gitu. Dan ya menikmati saja kan, yang diserang adalah Gibran ya begitu. Dan mereka juga tidak melakukan mitigasi ya sampai informasi sampai per hari ini, tapi mereka menganggap kelompok itu adalah kelompok pendukung Anies gitu ya. Udah biarin aja itu jalan dan segala macam karena prosesnya panjang Bram. Lalu kalau memakzulkan kan harus melalui tahapan-tahapan berlapis begitu ya, dan nanti ujungnya adalah di MPR. Sementara di MPR kan dikuasai oleh partai pendukungnya Prabowo begitu. Dan hal ini gue tanya juga ke Sunarko kan, ya biarin aja jalan saja. Yang penting Gibran ini terus disuarakan dan intinya adalah mau mendegradasi Gibran. Artinya tidak memberikan ruang bagi Gibran untuk maju di 2029. Bisa dibaca seperti itu, Pram. Mantap memang analisa Pram. Ya. Oke, tadi kita sudah menonton dari kawan-kawan Tempo mengenai ada dua tadi poin pembahasan. Yang pertama mengenai permakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Prabowo yang didukung oleh perwira-perwira tinggi yang sudah banyak jasa-jasanya dalam membangun dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Dan yang kedua tadi pembahasan mengenai hubungan retaknya antara Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming dikarenakan adanya isu-isu dalam pemakzulan Gibran ini sebagai wakil presiden. Oke, dari pembahasan tersebut tadi kita dapat melihat bahwasannya ini masih dalam pembahasan dan masih belum kita ketahui pastinya apakah Gibran ini benar-benar dimasburkan atau dikeluarkan atau dicegah kembali lagi untuk mendaftar 2019 sebagai atau bisa jadi presiden atau wakil presiden. Dan memang banyak kali kontra dari permasalahan Gibran ini tersebut dikarenakan perkembangannya cepat sekali melalui tahap-tahap atau digendong lah maksudnya begitu dalam melalui tahap-tahap sebagai wakil presiden, karena dikarenakan kita tahu di bawah misalnya dalam undang-undang ini harus melalui tahap-tahap demi tahap untuk menjadi wakil presiden. Dan tadi kita sudah mendengar bagaimana tanggapan dari kawan-kawan Tempo dan jawaban-jawaban dari perwira-perwira tinggi. Bahkan ini akan terus berjalan, dan mereka tadi mengatakan bahwa mereka ini bukan perwira kaleng-kaleng, mereka ini sudah jenderal-jenderal tinggi, dan kemungkinan besar bisa terjadi permakzulan Gibran ini. Dan juga sebenarnya dalam hal tersebut yang masalah di situ bukanlah Gibran atau siapapun, karena sebenarnya juga siapapun bisa mendaftar sebagai wakil presiden atau presiden asalkan memenuhi syarat pemilihan suara. Dan yang kita ketahui bahwasanya suara mereka ini benar-benar dari masyarakat. Jadi masyarakat yang menentuin, bukan dari Gibran atau dari pun Prabowo. Dan Prabowo juga mengalami kalau tidak ada dukungan dari masyarakat maka dia tidak akan pernah menjadi presiden.
dan dia sudah mengalami berapa kali pendaftaran calon presiden dan tetap aja gagal. Dan dari situ kita bahwasannya melihat bahwa ini benar-benar dari suara masyarakat, benar-benar keinginan dari masyarakat. Jadi yang kita selain situ bukan siapa-siapa. Ya, namanya juga dalam berpolitik ada aja tanggapan dan saran dari mereka. Dan sekarang berikan pendapatmu di kolom komentar dan mari kita diskusi bersama.